Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Baik Kak, puji Tuhan. Luar biasa. Adik-adik sehat kan? Adik-adik juga tidak pernah malas cuci tangan dan tidak pernah lupa pakai masker kan kalau pergi kemana-mana? Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Kakak mau ingatkan kalian seperti video sesudah ini. Mama, aku mau main keluar dengan teman-temanku. Nak, sekarang lagi banyak virus corona di luar rumah. Memang virus itu apa, Ma? Kita tidak bisa melihat virus corona karena ukurannya sangat kecil. Virus corona bisa menyebar lewat batuk atau bersin dari orang yang sakit dan bisa menularkan kepada orang lain. Orang yang tertular akan mengalami demam dan batuk. Mereka bisa juga loh merasa sulit bernafas. Jadi, karena virus corona tidak kelihatan, kita tidak bisa melawannya. Kita bisa menghadapinya. Itulah alasan Mama ingin Kayla tetap sehat. Virus ini bisa menyerang siapa saja, dan semua orang bisa membantu melawannya. Bagaimana cara kita melawannya, Ma? Kita bisa melawan virus corona dengan sering mencuci tangan dengan air dan sabun. Lalu, kalau Kayla batuk, Kayla harus menutup mulut dengan lipatan siku. Dan jangan sering-sering ya memegang mata, hidung, dan mulut kalau Kayla belum mencuci tangan dengan air dan sabun. Dan kalau Kayla mau keluar rumah, Kayla harus menggunakan masker. Yang paling penting, kita bisa tinggal di rumah saja. Makanya, Kayla sekolah dari rumah. Kayla bermain juga di rumah saja. Kita tetap bisa melakukan banyak hal kok di rumah saja, seperti berolahraga, mewarnai, bermain, memasak, berkebun, atau menari. Ayah pulang. Hore, ayah pulang. Eits, jangan peluk ayah dulu. Tunggu ya, ayah mandi dulu. Kok pakai mandi dulu sih? Kan aku kangen sama ayah. Ayah kan habis dari luar rumah. Kita harus membersihkan diri dulu setelah dari luar rumah agar terbebas dari virus corona. Untuk memulai impak kita, mari kita menyanyi lagu dari Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kakak ditemani oleh Candy. Oh, bilanglah. Oh, bilanglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, bilanglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia
Adik-adik, sebelum kita mau mulai impak kita, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Tuhan sudah menyertai kami dalam peristirahatan kami. Tuhan, pagi ini sebelum kami mengadakan impak, kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami dalam impak kami dari awal hingga akhirnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah kita menyanyikan lagu dulu. Di pintumu ku datang dan mengetuk. Mari kita bernyanyi sama-sama ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi lagu dari Kasih Yesus, Indah-indah oh indah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Layan, mari kita berdoa dulu ya. Mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan hadirlah bersama dengan adik-adik kami dan berkati pula Kakak Layan yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan akan bisa menjadi pelita bagi kehidupan kami yang akan datang. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitabnya. Kitab Hosea 6 ayat 1 sampai 3.
Hosea 6 ayat 1-3. Mari kita baca bersama-sama. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul kita dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan firman pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Halo adik-adik, coba perhatikan, ini gambar apa? Ya betul, ini gambar seorang ibu yang sedang marah pada anaknya. Kakak ingin tahu sekarang, siapa di antara adik-adik yang pernah dimarahi oleh ayah atau ibu? Kalau mereka marah, kira-kira apakah itu tandanya bahwa ayah atau ibu tidak sayang lagi pada adik-adik? Adik-adik, tindakan marah yang dilakukan oleh ayah atau ibu bukanlah tanda bahwa mereka tidak sayang pada kita. Ketika mereka marah, pasti ada penyebabnya. Dan kemarahan dilakukan sebagai peringatan kepada adik-adik supaya lebih berhati-hati. Apakah adik-adik bisa memberikan satu contoh tindakan apa yang biasanya kalian lakukan yang bisa membuat ayah atau ibu marah? Iya, betul. Contoh lain adalah ketika adik-adik bermain HP terus-menerus tanpa henti, sementara sudah waktunya tidur malam. Ibu atau ayah mungkin akan menegur kalian, karena kalau tidur terlalu larut, maka keesokan harinya kalian susah bangun. Kalian bisa terlambat sekolah, walaupun sekolah online. Di beberapa sekolah, bila terlambat absen pagi-pagi di sekolah online, adik-adik akan dianggap tidak masuk sekolah saat itu atau ALPA. Nah, kadangkala karena kita tidak mau mendengarkan atau terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama, ibu bahkan akan memberi hukuman. Contoh hukuman yang mungkin akan diberikan oleh ayah ibu kita adalah HP diambil. Sehingga pada hari tersebut kita tidak bisa main game lagi di HP atau nonton YouTube. Atau contoh lain adalah kita tidak diberi uang saku. Nah adik-adik, hari ini dari Hosea pasal 6 ayat 1-3, kita belajar bahwa ketika Allah menghukum, bukan berarti Allah tidak sayang. Justru penghukuman dari Allah dinyatakan supaya kita semua bisa hidup lebih baik. Supaya kita mengetahui hal yang benar sesuai kehendak Allah. Sama seperti contoh tadi, ketika ibu marah dan menghukum kita yang main HP terus-menerus tanpa henti, itu dilakukan semata-mata karena ibu tidak mau kalau kita terhambat proses belajar di sekolah karena telat bangun atau bahkan jatuh sakit karena tidur kita tidak teratur. Adik-adik, dari tulisan Nabi Hosea ini juga kita diingatkan bahwa Allah Maha Kasih. Walaupun kita nakal, Ia tetap menyayangi kita, mengasihi kita. Di sini ditunjukkan 3 hal. 1, Allah mengajak kita untuk bertobat, berubah dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kemudian yang kedua, setelah itu Allah akan memulihkan kita, membangkitkan kita. Dan yang ketiga, coba perhatikan ini. Seperti hujan yang menyejukkan dan membersihkan, Allah akan menyegarkan hidup kita kembali. Untuk itulah kita perlu mengenal Dia lebih dalam lagi agar dapat merasakan kasih-Nya. Nah, 3 langkah ini bila tekun kita jalankan, maka kasih Allah akan selalu kita rasakan. Adik-adik TK,
Kita diajak mengenal Allah agar selalu dapat merasakan kasih pertolongannya. Selain melalui doa, mendengarkan firman, apalagi sih yang dapat kita lakukan untuk mengenal Allah? Caranya sederhana, yaitu dengan selalu mendengarkan nasihat orang tua ketika di rumah, mendengarkan nasihat guru ketika di sekolah, mendengarkan nasihat kakak-kakak layan ketika di sekolah minggu. Dan jangan lupa, kita juga perlu mendengarkan nasihat kakek dan nenek. Kebetulan nih, tanggal 12 Oktober adalah hari ulang tahun pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. Kita diajak untuk mengikuti teladan kakek dan nenek kita. Mereka punya banyak pengalaman untuk selalu setia mengenal Tuhan Yesus. Jadi, kalau kakek nenek memberi nasihat, dengarkan dan lakukan ya. Selanjutnya untuk adik-adik kelas AK dan juga AT, kakak ingin menambahkan bahwa kasih sifatnya menolong. Orang tua, kakek nenek, guru, kakak layan mengasihi adik-adik bukan berarti dengan selalu menuruti permintaan atau kehendak adik-adik. Untuk itulah ada yang namanya teguran atau nasihat yang mereka berikan. Nasihat atau bahkan hukuman sifatnya juga menolong. Loh, kok bisa? Ya, agar kita tidak mengulangi kesalahan kita terus-menerus dan bisa memperbaiki diri. Contoh, nasihat agar tidak lupa mengerjakan tugas saat sekolah online saat ini, serta menyerahkannya tepat waktu. Tujuannya agar supaya proses belajar kalian tidak terhambat dan kalian bisa menyelesaikan pelajaran dengan baik, serta mendapat nilai yang baik, KKM kalian pun tercapai. Demikian pula kasih Allah. Allah sayang pada kita. Ia ingin menghapus dosa kita. Ia bahkan menebus kesalahan kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus. Luar biasa ya kasih Allah pada kita. Nah, jika adik-adik mau merasakan pertolongan dan kasih Allah, maka kita diajak untuk semua sungguh-sungguh hidup tekun mengenal Allah. Caranya adalah dengan berdoa. Kita bersyukur dalam segala hal. Dengan membaca dan mendengarkan firman agar kita tahu apa yang Allah kehendaki dari kita. Dan juga menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar kita dengan mendengarkan nasihat serta teguran dari mereka. Dari orang tua, guru, kakek, nenek, dan orang dewasa lain yang ada di rumah kita. Nah, biarlah semua ini kita sama-sama lakukan agar kita bisa merasakan kasih pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu pada kami semua. Atas kesehatan kami sehingga hari ini kami boleh bersama-sama memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kau ingatkan kami hari ini untuk bertobat, berubah, memperbaiki diri, dan selalu bertekun dalam mengenal-Mu ya Bapa. Biarkanlah kasih setia-Mu selalu membimbing dan menyertai kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Berkati dan sertai mereka ya Tuhan, agar mereka dapat membawa bangsa ini dalam kedamaian dan kesejahteraan. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat kedua orang tua kami. Berkati mereka dengan kesehatan dan pekerjaan ya Tuhan. Sertai mereka terus dalam membimbing kami, agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja kami. Ibu pendeta, para majelis, komisi, pelkat-pelkat, serta seluruh jemaat GPIB Bukit Sentul. Kiranya penyertaan-Mu selalu mewarnai pelayanan gereja kami, yang kami lakukan demi kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapa, terima kasih. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik semua. Sekarang
jangan keluar dulu ya dari channel YouTube-nya. Soalnya aku, Kamelsa, ingin mengajak adik-adik semua untuk menghafalkan sebuah ayat hafalan yang terambil dari Amsal 3 ayat 12. Ini bunyinya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Itu dulu adik-adik hafalannya. Nggak panjang kan? Singkat dan mudah dihafalkan. Kamelsa harap semuanya dapat menghafalkan dengan baik ya. Terima kasih adik-adik. Semangat selalu. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, kita ingin memberikan persembahan. Siapkan celengannya dan siapkan persembahannya. Kita ingin memberikan persembahan. Kita ingin menyanyikan lagu Persembahan Kami. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. 1, sambil menyiapkan persembahannya ya. 1, 2, 3. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Kalau sudah, adik-adik boleh taruh celengannya. Kita mau ambil sikap doa untuk berdoa persembahan. Silakan ambil sikap doanya yang baik. Silakan ambil sikap doa yang baik, tutup mata, lipat tangan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur kalau misalnya pada hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami, untuk dapat menyisihkan sedikit dari rezeki yang telah Engkau berikan. Ya Tuhan, kiranya ya Tuhan persembahan ini dapat berguna bagi gerejamu, bagi kerajaanmu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini juga dapat membantu pelayananmu. Kiranya Engkau juga memberkati tangan-tangan yang telah memberi. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk adik-adik TK, kita akan membuat aktivitas yang bahan-bahannya adalah 1 botol bekas air mineral dengan tutupnya, lalu sedikit beras, kemudian potongan-potongan sedotan, atau kalau tidak ada juga boleh tusuk gigi, kemudian selotip beserta kertas. Dan kakak juga sudah siapkan kertas karton kecil yang kakak potong kecil saja. Di sini kakak tulis tekun mengenal Allah, dan ayat hari ini adalah Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Nah, kita singkirkan sebentar. Kita langsung buat ya. Kakak nggak punya corong, jadi kakak menggunakan kertas ini. Kakak putar sedikit untuk membuat corong, dan di sini menggunakan selotip. Dari ini selotip supaya corong untuk sedikit supaya tidak berubah bentuknya. Jadilah seperti corong. Gunanya adalah untuk memasukkan beras ke dalam botol jadi lebih mudah. Nah, bagian corong tersebut masukkan sedikit ke lubang dari botol. Kita pegang, nanti boleh minta tolong bantuan orang dewasa untuk membantu kalian. Kemudian kita masukkan berasnya. Pelan-pelan. Pelan-pelan masukkan berasnya. Terdengar seperti suara apa ya? Seperti suara hujan. Nah, sekarang lagi musim hujan. Ini suaranya kayak hujan. Nah, itu yang sedang kita buat. Kita sedang membuat suara hujan dengan menggunakan botol dan juga beras, serta kalian boleh coba juga dengan biji kacang hijau. Kemudian sedotannya juga dimasukin. Sedotannya ini berapa saja terserah kalian. Jadi isinya nggak usah terlalu penuh ya botolnya ini. Nah, sudah. Sekarang kakak tutup.
Sebelum kita mainkan, kakak ikat dulu tulisannya di situ. Tekun mengenal Allah. Itu adalah tema kita hari ini. Nah, diikat. Jadi setiap kali kita memainkan suara hujan dari botol dan beras ini, kita akan diingatkan, akan ajakan untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti yang tertulis di Hosea pasal 6 ayatnya yang ketiga. Selamat mencoba, selamat hari Minggu. Untuk aktivitas AK, kita akan menyocokkan gambar di bawah ini kepada gambar yang ada di atas ini. Manakah gambar di bawah ini yang menggambarkan anak sedang membaca firman Tuhan? Benar sekali. Manakah gambar di bawah ini yang menggambarkan anak sedang berdoa? Benar sekali. Dari gambar di bawah ini, manakah yang menggambarkan anak sedang mengucap syukur? Benar sekali. Manakah gambar di bawah ini yang menggambarkan anak sedang membaca firman Tuhan? Benar sekali.